Halo semuanya, kembali lagi. Jadi Anda perlu menonton video sebelumnya supaya Anda mengerti apa yang saya bahas di konten ini. Ya, kali ini kita sudah membahas beberapa part ya. Ya sebenarnya kita sudah bahas bahwa ekonomi itu sebenarnya apa sih sebenarnya ya. Ekonomi itu sebenarnya apa gitu loh. Habis itu kita juga ada bahas sebenarnya ekonomi itu timbul karena apa gitu ya. Timbulnya karena manusia ya. Habis itu menyebabkan apa, sebabnya apa. Ya, habis itu apa yang terjadi sebenarnya, alasannya kenapa. Kenapa sih bisa timbul seperti itu dan sebab dan menyebabnya dan menyebabkan apa sebenarnya. Kita sudah bahas sampai di situ. Dan hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang kebutuhan, keinginan, skala prioritas. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan tuh ada apa aja sih sebenarnya dan cara memenuhinya tuh gimana gitu loh. Ya, atau skala prioritas tuh gimana aja sebenarnya. Kemarin kan kita cuma membahas secara kasar ya, bahwa skala prioritas adalah sebuah angka yang kita pentingkan, atau kalau kita hubungan dengan kebutuhan, kita buat sebuah nomor atau urutan yang paling penting dan yang paling tidak penting gitu loh. Habis itu hari ini kita juga akan bahas prinsipnya tuh seperti apa sih, prinsipnya ekonomi itu seperti apa sih, prinsip orang buat peraturan itu apa sih sebenarnya. Nah, kita mulai dulu dengan kata kebutuhan sebenarnya. Mari kita buka otak kita ya. Sekarang ada mobil. Menurut saya, kalau berdasarkan pandangan saya ya, mobil, maka dari Anda, menurut saya ya, berapa persen, 70% mungkin Anda bilang ini adalah keinginan, 30% adalah kebutuhan. Misalnya, saya kasih contoh cash ya, atau contoh-contoh barang lainnya, saya pakai mobil misalnya. Mungkin menurut Anda mobil itu adalah sebuah keinginan, tapi mungkin bagi beberapa orang itu mungkin bisa jadi kebutuhan. Mari kita jelaskan kenapa bisa jadi keinginan dan kebutuhan. Kenapa Pak? Kenapa kebutuhan juga? Karena mobil ini kan adalah satu barang yang cukup mewah Pak. Ya, oke, mari kita bahas. Ini supir Grab. Ini siswa atau mahasiswa deh. Kita ngomong. Apakah bagi si supir Grab ini mobil adalah keinginan? Mungkin kalau dia mengharapkan Mercedes atau Lamborghini itu mungkin keinginan. Tapi kalau misalnya dia adalah supir Grab dan nggak ada mobil, logikanya dia pasti itu adalah sebuah kebutuhan dia. Nggak mungkin dia ingin gitu loh. Tapi kalau seorang mahasiswa, yang kontekstualnya kita bahas itu adalah pelajari, bukan bahas untuk sebagai transportasi ya. Mungkin dia bisa jalan kaki atau apa. Itu mungkin hanya sebuah keinginan. Itu konteksnya ya. Mari kita bahas. Ini adalah salah satu contoh yang bisa terjadi, bahwa ini adalah skala prioritas. Mungkin bagi orang ini, bagi si nomor satu ini, mungkin dia adalah skala prioritasnya yang nomor satu, karena itu adalah nata pencarian dia. Tapi bagi si nomor dua, mungkin ini adalah keinginan dia gitu. Nah, mari kita bahas kebutuhan itu bisa terjadi apa saja. Nah, logika pertama, kebutuhan itu selalu dibagi jadi 4 ya, berdasarkan 4 jenis. Nah, satu, menurut intensitasnya itu ada primer, sekunder, tersier. Dimana kalau kita lihat, ini adalah kebutuhan yang dari katanya aja kita udah tahu gitu loh, bahwa kalau primer tuh apa, sekunder tuh apa, tersier tuh apa ya gitu lah. Nah, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi karena berhubungan kehidupan manusia.
Jelas. Ada 3 item yang harus di kebutuhan primer ini yang harus kita selalu dapatkan, yaitu PSP, yaitu pangan, sandang, papan. Nah, ini udah jelas dong, nggak usah jelaskan lagi pangan itu apa, sandang itu apa, papan itu apa gitu loh ya. Nah, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang biasanya dipenuhi setelah kebutuhan primer tercapai. Biasanya ini tidak wajib-wajib amat. Ya. Biasanya itu kalau kita bahas ini tersier juga sebuah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer tercapai. Cuman apa bedanya, Pak? Bedanya adalah ini konteks tersier itu adalah konteks yang sudah lebih mahal atau lebih mewah gitu ya. Tapi kalau sekunder itu konteks yang lebih murah. Pak, apakah kata mahal dan murah itu adalah satu kata yang pasti menggambarkan tersier dan sekunder? Oke, saya kontekskan garis bawahi. Mahal dan murah seseorang itu tidak menjadi patokan pasti gitu loh. Apakah misalnya saya bilang harga tipek ini 10 juta, orang akan bilang mahal, mungkin bagi seseorang tidak akan mahal gitu loh. Ya, tapi mungkin bagi seseorang itu akan sangat mahal. Nah, kita logikakan seperti itu. Atau kita contoh ini, misalnya ini sepatu. Ini juga sepatu gitu ya. Oke, ini yang KW. Ini yang asli gitu ya. Mungkin bagi seseorang ini adalah kebutuhan yang tidak perlu. Ya, misalnya kamu punya sepatu di sini ya, kamu nggak perlu beli yang sampai bagus-bagus amat, yang penting udah bisa dipakai dulu. Utamanya yang bisa dipakai dulu. Itu kalau bahas dari intensitasnya atau tingkat kegunaannya gitu loh ya. Nah, yang kedua, saya gak nyangka rupanya sebesar ini. Yang kedua itu berdasarkan dari waktu. Nah, waktu itu cukup. Rupanya waktu juga merupakan sebuah tingkat kepentingan dimulai dari sekarang. Jadi yang wajib dipenuhi dalam waktu sekarang. Habis itu kebutuhan yang akan datang. Jelas, mungkin karena bulan depan Anda tahu itu adalah hari hujan, mungkin Anda butuh payung. Ya. Atau kebutuhan yang tidak terduga. Ya. Apakah orang akan menduga bahwa dia butuh ambulans? Apakah orang akan menduga dia akan butuh ya mungkin seperti kuburan, peti mati gitu ya. Dia tidak akan menduga gitu loh. Nah, atau kebutuhan sepanjang waktu. Apa contohnya kebutuhan sepanjang waktu? Ya, kebutuhan sepanjang waktu ya pasti biasanya ini ada kata yang penting dan kita pasti pakai seumur hidup kita adalah ilmu. Bukan berdasarkan dari tempat kita menerima ilmu tersebut, tapi dari kegunaannya. Kita pasti butuh ilmu sepanjang waktu kita hidup. Ya, next yang kita butuhkan adalah berdasarkan dari sifat jasmani dan rohani. Mungkin kita butuh di sini butuh olahraga. Ingat, kebutuhan itu bukan hanya dari barang, tapi bagaimana cara Anda bergaya hidup, ya, bagaimana cara Anda menghidupi hidup Anda gitu. Nggak ada orang yang hidup dengan kondisi kosong hidupnya, itu contohnya dia nggak ada kehidupan, ya, mati maupun mati, hidup tak mau, mati pun tak mau, itu logikanya nggak mungkin. Nah, biasanya berdasarkan dari subjeknya atau tingkat kegunaannya. Biasanya ada yang individual, ada yang pakai sendiri, ada yang pakai kelompok. Ya, oke. Biasa kita bagi 4 aja deh. Yang pastinya yang penting adalah bahwa kita tahu bahwa barang itu, ya, ada yang berdasarkan intensitas kegunaannya, habis itu ada yang berdasarkan waktunya, habis itu ada yang berdasarkan sifatnya, habis itu ada yang berdasarkan subjeknya. Nah, bagaimana cara penuhin barang-barang ini? Ya, bagaimana cara memenuhkan barang ini? Barang-barang ini disebut apa aja, Pak?
Ya, cara memenuhinya gimana aja? Oke, mari kita bahas cara memenuhinya. Cara memenuhinya pasti kita pakai barang. Kalau barang itu agak kesempit ya, saya sebut produk. Produk-produk apa? Karena produk itu bisa barang ataupun jasa. Ya. Apakah guru memberikan ilmu itu sebut barang? Ya disebut barang karena itu produk sebenarnya, produk ilmu sebenarnya. Nah, mari kita bahas mulai dari cara kita mendapatkannya. Cara memenuhi kebutuhan kita itu yang pertama adalah cara kita mendapatkannya. Cara mendapatkannya pastinya pertama itu disebut dengan benda ekonomi. Gampang ini. Benda ekonomi adalah benda atau barang yang didapatkan dengan pengorbanan. Pengorbanan apa? Ya pasti dengan uang. Ya. Jadi kalau mau beli itu barang itu kita harus butuh uang. Habis itu benda bebas. Benda yang bisa kita dapatkan tanpa perlu uang, tanpa perlu pengorbanan. Contohnya apa? Ini gampang. Ya cahaya matahari, air. Air yang dalam kontekstual bukan air itu ya, tapi misalnya contohnya air gunung yang misalnya kamu tinggal di pegunungan, ataupun cahaya matahari, udara. Ya. Yang gampang Anda perlu beli itu bisa Anda dapatkan. Pak, kalau oksigen itu biasanya orang kan bilang itu beli Pak ya, tergantung lagi Anda kegunaannya apa. Apakah kebutuhan itu sangat mendadak? Kan itu adalah kebutuhan yang tidak terduga kan. Anda membeli oksigen, tiba-tiba Anda membeli nitrogen, itu kan kebutuhan yang tidak terduga. Dan yang terakhir ini adalah benda yang cukup unik, disebut dengan benda elit. Benda elit adalah benda, ini yang kata yang sangat itu ya, benda yang dibutuhkan tetapi tidak perlu pengorbanan ya. Tidak perlu pengorbanan, tetapi jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Terlalu banyak, kenapa? Karena terlalu banyak dia dapat menyebabkan masalah. Maka akan mendapatkan masalah, akan mendapatkan masalah. Nah, ini akan menjadi tugas Anda sebenarnya. Nanti kita akan bahas nanti. Silakan Anda cari nanti. Ini adalah tugas Anda. Kenapa ada benda yang kita butuhkan tapi tidak perlu pengorbanan, tetapi jumlah yang itu tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan masalah. Oke, nanti kita akan berpikir kenapa bisa seperti itu. Nah, habis itu kita berdasarkan dari kegunaannya. Kegunaannya mungkin satu buat konsumsi, satu buat diproduksi, itu ketiga proses buatnya. Ada yang suka beli barang mentah, contohnya buat beli barang mentah buat apa Pak? Kok juga boleh beli barang mentah? Ya mungkin dia untuk produksi. Hasil barang setengah mentah atau setengah jadi. Hasil barang jadi. Mari kita contohkan. Mentah, setengah jadi dan jadi itu konteks barang yang cukup ambigu atau cukup banyak konsepnya ya. Kita contoh aja deh. Kalau saya mau buat benang, itu saya butuh kapas. Saya mau buat baju ya, kapas. Itu jadi benang. Saya buat jadi baju misalnya. Ini barang mentah, setengah jadi. Terus tuh kita mungkin dengan konteks fungsi hubungan yang fungsi benda gitu. Fungsi atau hubungan benda. Ada yang menjadi komplementer, ada yang jadi substitusi. Nah, ini kan juga menjadi komplementer, komplement, saling melengkapi.
Contoh, Anda punya motor, nggak mungkin kan Anda nggak punya bensin. Substitusi barang pengganti. Saya akan cari lagi. Terakhir itu berdasarkan jaminan. Barang itu dibutuhkan sebagai jaminan biasanya. Sebagai mungkin jaminan dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Ya. Nah, ini adalah 5 benda dan silakan Anda cari sebanyak-banyaknya. Ini akan kita bahas nanti di kelas terbuka. Oke. Nah, kebutuhan sudah kita bahas bahwa dia ada tipe-tipenya, dia ada cara memenuhinya, itu skala prioritasnya. Kita kembali ke skala prioritasnya. Ya, dimana kalau kita bahas skala prioritas dari penggunaan barang tersebut, ya, kita bahas dari angka dulu deh. Kerjaan. Skala prioritas itu biasanya akan muncul yang namanya kita akan munculkan namanya biaya peluang atau opportunity cost. Kenapa? Karena ketika membuat skala prioritas, ketika kita memilih, kita akan mengorbankan sesuatu. Contoh, kerjaan di misalnya kerjaan di PTX, PTY, PTZ. Ini gajinya 25 juta per bulan, 30 juta per bulan, 28 juta per bulan. Ketika kita membuat skala prioritas, ya, kalau saya bertanya, sekarang kalau Anda disuruh pemilih, Anda akan memilih yang mana? Oh, logikanya biasanya Anda akan memilih B. Itu kalau saya nggak sebutkan termnya ya. Saya nggak sebutkan kondisinya. Oh, mungkin kerjaan B-nya harus 18 jam. Oh, ini 16 jam. Oh, ini 15 jam. Saya nggak sebutkan itu. Saya anggap sama aja semua. Oke, ketika Anda memilih B, ya, bisa saya tanya, biaya peluang yang terjadi per bulan apabila memilih B. Oke. Kalau saya memilih B, maka yang saya korbankan adalah A sama C. Ketika saya ngomong A sama C, maka ini adalah yang saya korbankan. Biaya peluang itu konsepnya adalah kita mendapatkan hal yang kita korbankan yang paling gede gitu ya. Kalau kita mengorbankan itu kita korbankan yang paling gede, bukan yang paling kecil. Habis B kan 30 juta udah kita pilih, pasti hilang dong. Berarti kita mengorbankan 2 benda, tapi kita pasti cuma korbankan 1 intinya. Yaitu kita hanya memilih nilai yang tertinggi. Kalau dia tanya per bulan, berarti kebutuhan tidak per bulan. Maka biaya peluang terjadi ada memilih B adalah Anda hilangkan dulu B-nya dan Anda lihat nilai yang tertinggi antara A sama C. Oh, yang tertinggi antara A sama C adalah C. Berarti kalau kita jawabnya adalah jadi biaya peluang per bulan atas memilih B ialah 28 juta. Atau kita contoh lagi, biaya peluang yang terjadi per 5 bulan apabila memilih C. Oke, kita tutup C-nya sekarang. Maka kita tinggal lihat A sama B. Ketika kita memilih C ya, kita tutup tutup C-nya, kita tinggal lihat A sama B. Lihat mana yang paling tinggi kita korbankannya, pasti B. Tapi sekarang dia minta biaya peluang per 5 bulan. Memilih C
Yalah, ingat sekarang kan 30 juta per bulannya. Kalau 5 bulan ya tinggal kalikan aja 150 juta. Itu adalah biaya per bulan. Dimana ini berdasarkan prinsip ekonomi. Gampang kok prinsip ekonomi. Mengorbankan sekecil-kecilnya. Itu prinsip manusia yang paling ia pelajari. Dia korbankan sekecil-kecilnya dan mendapatkan segede-gedenya. Yaitu kita korbankan sekecil-kecilnya dan kita dapatkan sebesar-besarnya. Itu prinsip manusia atau prinsip ekonomi yang kita pegang sampai sekarang. Oke. Sekian untuk sampai di sini. Silakan kita nanti bahas di pertemuan selanjutnya.